Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dava ya. Sebelum aku kirim nih, aku bikin video dulu. Ini mau aku jelasin beberapa hal. Yang pertama, ini untuk drone-nya. Untuk drone ini jenisnya Chainwhoop ya. Jadi ini dia tuh terbangnya lebih utama itu lurus aja. Itu dia bisa mode acro, dia bisa salto, bisa, tapi itu harus benar-benar yang udah mahir banget. Ini soalnya bukan diperuntukkan untuk salto, dia diperuntukannya untuk sinematik. Ini di sini udah ada KDDX Turtle ya, V2. Jadi itu nggak usah rekam via VR lagi, ini udah kerekam di sini otomatis. Ini udah kualitasnya udah high definitionnya, jadi udah jernih, udah bagus seperti di YouTube yang saya kirim. Oke. Ini ada beberapa hal lagi. Ini untuk antenanya ya. Ini posisi kalau paket ini saya copot, tapi kalau setiap mau terbang ini dipasang. Nah, ini soalnya kata orang sih ini harus jadi kayak gini, kayak lebih maksimal lagi sinyalnya. Oke, ini saya foto dulu. Ini ya, ini tadi sudah setting dengan Mas. Nah, jadi saya selalu bikin video sebelum kirim ya, supaya lebih jelas lagi sama saya mau nerangin. Oke, ini charger. Ini chargernya biasa itu nge-charge ini kisaran 1 jam 2 jam ya, ini satunya. Ini yang satu ini tapi nggak ngaruh, ini tinggal connect aja. Ini misalkan merah lagi nge-charge, kalau udah hijau berarti udah full. Ini 3S ini ya. Ini ada 3S 3. Ini masih kekuatannya masih 4 menit 3 menit. Tapi kita utamakan jangan sampai 4 menit full, kita ambilin 3 menit, ini ambil 3 menit, ini udah agak berkurang, ambil 2 menit aja, lebih aman. Kalau ini lebih sedikit 2S, ini kita ambil 2 menit kurang lah. Ini total segini. Nah, kalau ini cuman buat cek-cek aja drone. Misalkan kita mau cek nggak terbang, cuman cek nyala doang, dikonekin VR, ini pakai baterai ini cukup. Ini udah komplit banget ya. Soalnya ini satu biji aja ini harganya 220.000 itu di online. Oke, kita coba. Untuk tes nyalanya ya udah saya kirim di video sebelumnya. Soalnya itu VR saya satu-satunya lagi gak punya dan udah sold out duluan. Oke. Ininya udah habis ketiga-tiganya, yang masih sisa cuman ini aja. Ini kalau misalkan untuk belajar terbang dan agan ini belum ada VR-nya, belum ada nangkap kamera. Ini lebih baik dicabut, ini power kamera ke FC-nya ya. Jadi ini mending dicabut aja. Jadi itu lebih hemat baterai aja. Dan untuk time flag-nya itu kan agan nggak ada VR. Nah, soalnya kan time flag-nya itu muncul di VR. Nah, untuk yang belum ada itu agan di waktunya sama handphone aja. Sama handphone di waktu beberapa menit langsung buat itu aja biar ketahuan ada turunnya. Pas waktu turun jadi ketahuan kalau udah di waktu di HP. Oke. Sekarang kita lanjut ke nyalakan remote ya. Ditekan lama ini sampai loadingnya full. Nah, kelihatan ya? Nggak kelihatan kayaknya. Oke, ini saya mau jelasin dulu. Nah, gini aja dah. Ini udah saya setting. Ini untuk armingnya tinggal ke tengah dulu, lalu ke bawah lagi. Nah, itu arming.
Nah ini posisinya harus gini ya. Ini soalnya mode angel, kalau ke atas itu mode acro. Dan untuk bisa memakai mode acro itu harus latihan dulu di simulator. Soalnya kalau langsung latihan di sini ini bakal ngerusak drone-nya, soalnya agak susah dikendalikan kalau belum ahlinya. Oke. Ini untuk setting-setting ini ada di YouTube. Ini untuk cas udah ada di boxnya, udah ada kabel casnya. Ini untuk memori, kalau mau ngisi suara tinggal colokin memori ke sini. Ini udah saya cas penuh, dan ini udah saya binding ke sini. Oke. Lanjut ke drone-nya. Ini drone-nya ini mic ini ya, mic KDX Turtle-nya. Jadi kalau dia rekam itu udah ada kerekam suaranya juga. Ini mic-nya, ini buzzernya. Nah ini powernya mending dicabut kalau belum ada Google ya, supaya hemat baterai aja. Oke, satu hal lagi, ini saya dikasih lem lilin, lem tembak, itu supaya dia konektornya nggak gampang copot. Ini kalau untuk mode pas belajar itu pasti pas dulu, ini juga saya pertama kali pakai itu sering hard landing. Nah kalau hard landing itu dia si kamera soketnya sering copot. Nah itu yang susahnya, kalau udah copot kita susah buat masangin, itu harus bongkar lagi di sini baut semuanya, dan itu memakan waktu. Jadi kalau untuk udah di soket seperti ini kelihatan ya, maksud saya udah di lem tembak seperti ini, bukan patennya, ini bisa dicopot, tinggal pakai hotgun aja. Udah agak-agak lembek tinggal dicabut aja itu lem tembaknya. Untuk yang udah biasa pakai lem tembak pasti udah paham. Oke. Ini nah jadi saya dulu pas pakai itu kalau hard landing, nah dia itu langsung dia itu menyusahkan. Tapi kalau sekarang udah di paten, udah di lem tembak, maksud saya udah dipakai penguat, dia hard landing masih konektornya masih kena, jadi dia masih aman. Oke, ini kalau lebih baik ini saya sertakan juga ini spons. Ini soalnya buat pasti yang pertama kali belajar itu yang susah itu di hard landing, dia pasti gitu ya, pasti nggak stabil pas landing. Jadi pakai spons itu lebih baik, lebih bagus, minimalisir kerusakan ya. Oke, sekarang kita coba langsung aja kita nyalakan. Nah, ini jadi kalau untuk ini kan ada slot memorinya tuh, tinggal dicolok aja slot memorinya. Maksud saya dimasukin memorinya, itu dia udah ngerekam otomatis. Kalau di VR itu kelihatan ada mode rek ya, berkedip-kedip, itu otomatis pas nyala, pas rekam. Dan untuk stop rekaman itu tinggal cabut aja. Dan untuk memori itu harus bener-bener yang ori atau yang KW juga kualitasnya yang bagus lah. Soalnya saya pernah beberapa kali pakai, kalau yang KW yang jelek itu dia itu tiap 10 detik itu dia rekamnya stop, terus rekam lagi, stop lagi, rekam lagi. Jadi dia satu kali terbang itu ada banyak file. Tapi untuk yang ori itu yang bagus, itu satu kali terbang itu satu file, jadi dia nyambung videonya terus. Seperti saya ada 2 video yang dikirim di YouTube, itu ada contoh yang pakai memori KW sama yang memori ori ya. Oh ini kabel-kabelnya kalau bisa, kalau lebih rapi, kalau ngerti itu tinggal dirapikan lagi. Oke, ini udah untuk kalau mau binding ya, ini udah saya binding sih. Nah ini hijau gini itu di RX Plus-nya. Nah hijau gitu berarti udah connect. Ini posisinya gini ya, ke bawah, tapi kita ke atasin dulu. Nah ini udah ke atas, baru kita ke bawah lagi. Aduh ini ngeganjal. Nah bawain dulu. Nah ini usahakan sebelumnya recheck dulu ya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kayak tadi, misalkan ada part-part lain yang ngalangin jalannya motor, nanti motornya bisa rusak. Oke, nah seperti ini. Contohnya kayak saya tadi. Nah, oke. Ini udah ini ya, Mas Dapa. Kita coba.
Ini kalau ini posisi tangan di sini, jadi sewaktu-waktu kalau misalkan udah landing kita langsung ke atasin. Nah, itu kan kalau landing tinggal tek gitu. Oke. Sekarang coba terbang. Oke, mau tetap di mode Angel aja supaya lebih nyaman dipakainya. Nah, ini kan ketahuan nih udah berapa menit terbangnya, jadi untuk ngecek flight time-nya itu langsung pakai HP aja, pakai timer di HP. Nah, ini misalkan kita contoh mendarat. Contoh mendaratnya ini posisi tangan di sini ya. Oke. Mendarat kita sekarang. Nah, itu kalau misalkan itu mendaratnya kasar ya. Kita coba lagi. Oke, kita coba mendarat lagi. Nah, mendaratnya seperti itu, jadi lebih halus. Oke, sekian dan terima kasih ya. Semoga ini membantu Mas Dapa, soalnya ini Mas Dapa baru belajar di drone ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.